Mari kita dengar kawan si ahli komunikasi. Pak Jokowi malah memilih diam dan hanya cengar-cengir ketika ditanyakan oleh wartawan mengenai kisruh atau polemik yang terjadi pada proyek kereta cepat atau WUS. Ya, alih-alih memberikan keterangan yang dapat meredam amarah publik, namun Pak Jokowi hanya memilih diam dan senyum-senyum mesem. Gitu ya. Ini membuktikan buruknya kualitas komunikasi publik yang dimiliki oleh pejabat publik. Kita tidak bisa menafikan bahwasannya pada saat ini Pak Jokowi masih berada pada posisi strategis di Danantara sebagai Dewan Penasehat bersama dengan Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Lalu KPK pada saat ini sedang kasak-kusuk untuk menelusuri jika memang terjadi adanya markup biaya pada proyek ini. Ya, yang pertama kali mengatakan ada dugaan markup ini adalah Pak Mahfud MD. Dan menurut pengamat politik Rocky Gerung, Yang pertama, Anda menyoroti buruknya kualitas komunikasi publik yang dimiliki oleh pejabat publik. Yang dalam VT itu, Anda menyoroti Pak Jokowi. Namun di saat yang bersamaan dengan entengnya Anda mengatakan Pak Jokowi hanya diam dan cengar-cengir. Itukah yang Anda maksud kualitas komunikasi? Kawan, Pak Jokowi menjabat presiden 2 periode di negara ini. Beliau juga sudah orang tua dan mempunyai cucu. Pertanyaan saya, layakkah kalimat seperti itu Anda lontarkan kepada Pak Jokowi? Bukankah etika dasar komunikasi itu adalah norma, menghormati, berbicara dengan santun? Di sini seolah Anda merasa lebih hebat dari Pak Jokowi. Anda juga menyebut amarah publik. Publik yang mana dulu ini? Kawan, saya pastikan Anda tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Pak Jokowi. Sekalipun itu yang Anda maksud dengan komunikasi. Pak Jokowi adalah seorang politisi ulung. Mengerti kapan harus berbicara, di mana, bagaimana cara menjawab pertanyaan, kapan harus memaparkan, dan kapan harus diam. Beliau memahami betul hal itu. Di beberapa kesempatan saya selalu bilang mengkritisi itu bukan kita merasa lebih pintar. Bukan berarti kita menggurui. Takutnya terjadi seperti ini nih. Berbicara perihal kereta cepat WUS, Pak Jokowi sendiri sudah menjelaskannya. Silakan Anda sendiri ada di videonya, banyak sekali itu. Dan proses proyek ini terang benderang kawan. Semua lembaga negara yang terkait dengan proyek ini mengetahui, termasuk DPR yang bahkan tahun 2022 Komisi 6 DPR menyetujui tambahan PMN sebesar 3,2 triliun kepada PT KAI untuk proyek ini. Dan kalau kemudian katanya ada ditemukan indikasi markup dengan proyek ini, silakan saja ditelusuri. Kawan, jika Pak Jokowi mau kaya raya dan korupsi, itu sangat gampang sekali. Main mata saja beliau sudah mendapatkan itu semua. Tapi faktanya yang kita lihat sekarang justru dia mempertaruhkan segalanya untuk bangsa ini. Bagaimana beliau berjuang untuk Freeport, bagaimana dia berjuang untuk Blok Mahakam, Blok Raksasa Rokan, dan Newmont Nusa Tenggara. Pertanyaan saya, adakah presiden-presiden sebelumnya mau dan bisa melakukan itu? Gak ada kawan. Itu fakta. Yang ada malah menjual dan melepas aset negara. Jadi kawan-kawan, mari bangun kebersamaan. Mengkritisi itu baik. Sehat selalu. Salam santuy.